Hai, selamat datang di alur cerita film The Golden Monk Part 2. Sebelum nonton alur cerita filmnya dimulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya abang yang buat channel ini tidak depresi. Terima kasih. Oke, lanjut. Jintong, 1000年5个月06天了。 Dalam banyak reinkarnasi yang gak terhitung jumlahnya, jadi gak pernah tahu mukanya Butong itu gimana pada saat perang ataupun menjadi musuh sekalipun, dia benar-benar gak tahu sama sekali mukanya si Butong. 我已积累了1000次和他的相识，能在最后一生和他相爱。 Setelah menderita beratus-ratus tahun lamanya, dia akhirnya menemukan sebuah cara untuk menemukan Butong, yaitu menggunakan ilmu sihir. Malam harinya, Butong yang lagi jalan santai sambil sedikit oleng tiba-tiba di tengah jalan melihat segerombolan orang yang sedang melintas. Mereka tampak membawa beberapa wanita cantik. Ketika melihatnya, Butong menyadari kalau wanita-wanita itu hanyalah para siluman yang sedang bersembunyi di balik penampilan manusia itu, dan dua orang wanita melihat ke arah Butong. Mereka juga kaget ketika tahu kalau di tempat seperti ini masih ada seorang biksu yang memiliki ilmu yang tinggi. Mendengar perkataan saudarinya, salah seorang siluman menjadi penasaran dan ikutan mengintip. Rupanya baru ingat kalau dia pernah bertemu dengan sang biksu. Jadi pada zaman dahulu, Butong pernah bertarung melawan seekor siluman naga. Tepat patung Buddha sebelum sepenuhnya tersegel, salah satu anaknya berhasil melarikan diri, tapi Butong rupanya tahu dan kemudian menang di luar dugaan. Setelah itu dia memutuskan membawa dan kemudian melepaskannya. Tiga siluman tersebut kemudian tiba di markasnya. Mereka bertemu dengan sang naga ayah mereka. Kedatangan siluman wanita ini adalah untuk melaporkan hasil kerja mereka, di mana para wanita ini ditugasi untuk menjebak kaisar menggunakan kecantikan, supaya sang kaisar bisa diperalat untuk memperbudak manusia nantinya. Namun, pada saat mereka akan meracuni kaisar, tiba-tiba rencana mereka menjadi gagal karena sang kaisar dilindungi dengan semacam energi emas. Mengetahui hal itu, kemudian mengubah rencananya. Mereka kini berniat menggunakan seorang manusia yang bisa mereka peralat untuk memperdaya sang kaisar dan kemudian meracuninya. Oke, lanjut. Kemudian kita menuju ke tempat di mana Butong ini berada. Berada di sebuah kuil, tempat di mana dia tinggal bersama dengan gurunya, terlihat sedang berusaha mencukur rambutnya. Kemudian Butong yang mendadak berdiri dan keras seperti batu. Karena menjadi biksu, salah satu syarat yang mungkin adalah dengan menjadi botak. Butong menjadi bingung, apa mungkin dia selama ini dikutuk untuk nggak bisa menjadi seorang biksu. Untuk memecahkan misteri itu, salah seorang gurunya lalu membawa Butong bertanya kepada patung dewa. Tapi patung dewa tersebut tiba-tiba malah membalikkan badannya yang seakan-akan nggak mau menjawab pertanyaannya si Butong. 小僧得罪了各位，那就请受我一拜。 什么情况？还有那边啊！请受我一拜。 Karena nggak ada dewa yang memperdulikannya, ia pun bertanya kepada Dewi Kuan Yin. Rupanya sang dewi berbeda, dia menjawab pertanyaan yang diajukan kepada dirinya. Intinya supaya Butong bisa menemukan rahasia tentang dirinya. Dia harus menemukan cintanya dan juga membunuh iblis bermata satu. Tapi sebelum Butong bisa memahami apa yang dikatakan oleh sang dewi, tiba-tiba kepala biara datang ke tempat mereka. Dia kaget begitu melihat patung-patung dewa berpindah. Mereka mengira kalau itu adalah perbuatan Butong, lalu ditangkap dan digebukin sampai teler. Ternyata biksu yang datang ini dibayar oleh seorang wanita kaya yang sengaja datang ke kuil untuk berdoa, dan kepala biara tidak mau patung ngebelakangi mereka. Karena merasa terganggu, si ibu ini lalu menyuruh anak buahnya untuk menangkap Butong, namun guru Buntong mencoba menghalanginya. Akibatnya kepala sang guru terkena pentungan.
Tiba-tiba makhluk besar muncul seperti King Kong dan ini yang terjadi.我不是妖怪，我是你的兄弟伏虎。你是降龙罗汉。降龙罗汉，我今时是来接引你下凡的。不同，你一身仙骨，本来是天上的金童，不是皇母娘娘作梗，我早就带你去见玉女了。玉女，你自己看看，你看看。蟠桃药3000年才可以结果一次，金童玉女这对叛神违反天条，我判玉女金童贬下凡间，轮回百世，喝下忘情水，永远不得相见。立刻执行！立刻执行！立刻执行！我知道了，我梦里那个女子就是玉女。师傅，你没事吧？ Setelah menghajar para penjaga dan kemudian mereka keluar. Dari sini terungkap kalau makhluk itu merupakan saudaranya ketika mereka berdua sama-sama masih menjadi seorang dewa, dia sengaja datang ke dunia manusia untuk menjaga Butong. Untuk menemukan cintanya Butong diberi nasihat, dan diberikan kilas balik tentang siapa dirinya. Butong akhirnya mengerti kalau dia udah dikutuk supaya nggak tahu tentang siapa reinkarnasi cinta sejatinya. Sang guru kemudian berubah kembali ke wujud manusianya, dia lalu berkata untuk gak lupa dengan pesan dari Kim tadi supaya Butong bisa mengembalikan ingatannya tapi tanpa sepengetahuan mereka. Rupanya iblis naga mengetahui kehadiran Butong. 好，1000年了，你居然变成了一个和尚。还记得义父说过，有一个不得不报的仇家。想当年，他们2个联手到北海来抓我，我被压在了佛祖的脚下。 Sang naga lalu menyadari kalau Butonglah yang menyebabkan dirinya dipenjara di bawah patung Buddha 1000 tahun yang lalu. Karena menyadari Butong yang sekarang kekuatannya nggak sekuat seperti menjadi dewa dahulu, dia berniat membalaskan dendamnya. Dia perintahkan anaknya untuk mencari dan menangkap wanita yang dimaksud oleh Butong. Dia bisa menyusun rencana jahatnya memperdaya kaisar sekaligus menghabisi Butong, tapi bagaimanapun juga siluman ular yang satu ini sepertinya nggak setuju. Karena dia nggak berani melawan akhirnya nurut juga. 美女呢？是我好的美食呢！想不到我独孤无败，一代波斯首富，国民老公，生性风流，竟然落到吃香蕉的下场。 Singkat cerita, tiba-tiba seekor paus raksasa terlihat sedang mengamati. Dari atas satu orang pengawal dimakan. Hal itu membuat semua orang menjadi panik sementara Cyclops mengamuk dan terus memburu dan memerintahkan temannya memburu monster itu. 哈林哥的大眼睛，嘿嘿嘿嘿，巴拉巴巴，巴巴巴巴巴。 Anak buah si kesatria dengan cepat juga memanfaatkan keadaan mereka juga mulai menyerang si monster. Satria juga nggak mau kalah dengan menggunakan kemampuan untuk menyerang mata dari si monster. Karena perhatian yang menjadi teralihkan, sang satria ini nggak sadar kalau Cyclops dengan cepat menangkap dan bersiap. Untungnya orang-orang dengan cepat mencegahnya sehingga membuat simbol. Setelah melepaskan ksatria dan kemudian menendangnya, Butong buru-buru menyelamatkannya. Satria terjatuh dan setelah itu gilirannya menyerang si monster.
Dengan kekuatan ketapel raksasa akhirnya monster itu pun teler juga. Holy moly, moly, moly.